Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa rentetan tekanan militer, ya se-ekstrim apapun itu dari Amerika Serikat dan Israel, alih-alih menghancurkan musuh-musuh mereka, justru sedang menciptakan sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap mustahil. Sesuatu yang biasanya cuma ada di teori konspirasi paling liar kan? Betul sekali, yaitu menyatukan musuh-musuh bebuyutan di Timur Tengah. Papan catur geopolitik yang selama ini kita kenal, di mana ya sekutu dan musuh sudah dipetakan secara kaku, hitam putih, itu tiba-tiba terbalik begitu saja di depan mata kita. Dan pergeseran tektonik ini bakal sangat membingungkan. Maksud saya, kalau kita cuma melihatnya dari lensa media arus utama barat saja, media kan seringkali cuma fokus pada apa yang terjadi hari ini tanpa melihat akar strategis yang menggerakkannya dari sisi seberang. Nah, dan itulah persisnya mengapa eksplorasi mendalam kita hari ini menjadi sangat krusial untuk Anda dengarkan. Kita akan menggunakan sumber yang luar biasa menarik hari ini. Iya, sebuah transkrip dari wawancara video. Tepat, transkrip dari Middle East Eye dalam program mereka yang berjudul Unapologetic. Mereka mewawancarai Hasan Ahmadian. Dia ini seorang ilmuwan politik dari Universitas Teheran. Tapi, nah sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan satu hal penting kepada Anda yang mendengarkan. Ini peringatan yang sangat penting ya. Sangat penting. Kita akan melihat konflik ini murni dari kacamata para pengambil keputusan di Teheran. Ini mungkin terdengar tidak nyaman bagi sebagian orang. Dan kita di sini sama sekali bukan untuk berpihak. Kita tidak setuju atau tidak setuju dengan pandangan politik sayap kiri, kanan, atau apapun itu. Tujuan kita murni membedah fakta, logika, dan argumen di balik langkah mereka. Karena, ya, kalau kita cuma bertumpu pada apa yang ingin kita dengar saja, kita bakal selalu terkejut melihat hasil di lapangan. Memahami rasionalitas pihak yang berkonflik, terlepas dari posisi moral kita, itu satu-satunya cara untuk membaca kemana arah kawasan ini sebenarnya bergerak. Masuk akal? Oke, mari kita bedah ini. Misi kita hari ini adalah memahami eskalasi yang terjadi dan bagaimana tekanan dari AS dan Israel justru merajut kembali hubungan antara Iran, Turki, dan negara-negara Arab. Jadi, untuk memulainya, kita harus melihat bagaimana Amerika Serikat ini mengubah perannya. Betul, karena peran mereka sudah nggak sama lagi kayak 10 tahun yang lalu. Ya, berdasarkan sumber kita, AS ini tampaknya tidak lagi memegang kemudi penuh di kawasan tersebut. Ahmadian menyebut kalau AS itu mulai mendelegasikan otoritasnya atau kayak mensubkontrakkan arah kebijakan Timur Tengahnya kepada Israel. Yang mempesona di sini adalah bagaimana persepsi ancaman itu terbentuk di dalam Teheran sendiri. Ahmadian menyoroti bahwa bagi Iran, Amerika Serikat itu bukan lagi sekedar kekuatan hegemonik yang cuma mengawasi dari jauh. Tapi lebih ke aktor yang ikut campur secara langsung. Lebih dari sekedar ikut campur. Mereka melihat AS secara aktif melancarkan perang dari berbagai front sekaligus. Mereka melihat agresi ini tidak cuma dari dukungan senjata tak terbatas untuk serangan Israel, tapi juga melalui pangkalan militer CENTCOM AS. Oh, CENTCOM. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, CENTCOM ini adalah komando pusat AS yang mengawasi seluruh operasi militer Amerika di Timur Tengah. Betul. Dan ditambah lagi, Iran melihat ada pengepungan ekonomi berlapis yang memang sengaja dirancang untuk melumpuhkan warga sipil mereka. Oke, mari kita tarik garis waktunya sebentar supaya kita paham bagaimana kita bisa sampai di titik ini. Semuanya kan bermuara pada momen ketika pemerintahan Trump waktu itu secara sepihak keluar dari JCPOA di tahun 2018. Iya, perjanjian nuklir tahun 2015 itu. Nah ya, bagi Anda yang mungkin lupa, JCPOA itu perjanjian di mana Iran setuju membatasi program pengayaan uranium mereka dan sebagai imbalannya sanksi ekonomi global terhadap mereka dicabut. Tapi ketika AS membatalkan kesepakatan itu dan menerapkan apa istilahnya kampanye tekanan maksimum? Tekanan maksimum ya. Harapannya kan ekonomi Iran bakal hancur lebur dan mereka akhirnya bertekuk lutut memohon kesepakatan baru. Iya, tapi ternyata logikanya nggak jalan seperti itu kan? Sama sekali enggak. Logika tekanan maksimum itu mengasumsikan kalau penderitaan ekonomi pasti memicu kepatuhan. Tapi sumber kita menjelaskan, alih-alih menyerah, Iran justru mengambil jalur eskalasi balik. Dan titik balik psikologis terbesarnya itu terjadi saat pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani dan Ali Khamenei. Oh wow, itu momen yang masif. Sangat masif. Peristiwa itu, yang kemudian diikuti oleh serangkaian eskalasi lainnya, benar-benar mengubah paradigma di dalam Iran. Para elit di Teheran sampai pada satu kesimpulan mutlak.
Kesimpulan apa itu? Bahwa tatanan berbasis aturan atau hukum internasional itu sudah mati bagi mereka. PBB atau Dewan Keamanan nggak akan pernah turun tangan untuk mencegah serangan ke wilayah kedaulatan mereka. Analogi yang muncul di benak saya, ini kayak sebuah sistem peradilan di sebuah kota, di mana polisi secara terbuka menolak datang saat rumah Anda dirampok berulang kali. Analogi yang sangat tepat. Iya kan? Pada titik tertentu kontrak sosialnya batal. Anda pasti bakal berhenti menelpon polisi dan terpaksa merakit sistem keamanan mandiri Anda sendiri. Sebrutal atau ya sehektik apapun itu, karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tepat. Analogi itu benar-benar menggambarkan psikologi sebuah negara yang merasa terancam secara eksistensial. Ketika hukum internasional nggak lagi dilihat sebagai perisai, langkah rasional satu-satunya adalah menggunakan alat penekan asimetris. Alat penekan asimetris yang mereka miliki secara geografis. Betul. Dan disinilah Selat Hormuz menjadi kartu truf mereka. Selat ini kan jalur air yang sangat sempit di mulut Teluk Persia, tapi ini urat nadi bagi sekitar, ya, 1/5 pasokan minyak dunia. Jalur ini sangat vital bagi ekonomi global. Dan AS di saat yang sama terus berusaha mengunci ekonomi 90 juta warga Iran melalui sanksi. Kayak seolah-olah mengisolasi mereka sepenuhnya dari sistem keuangan global. Nah, sebagai respons atas pengepungan itu, Iran mengirimkan pesan yang sangat gamblang. Intinya, kalau kami nggak bisa mengekspor minyak kami, maka nggak akan ada satu negara pun yang bisa. Wow! Ahmadian menjelaskan, kalau Selat Hormuz sampai ditutup, dampaknya itu bukan cuma masalah regional lagi. Harga energi global bakal meroket tak terkendali. Ini akan menghancurkan pasar saham barat dan otomatis memukul balik ekonomi AS yang kita tahu sangat bergantung pada stabilitas harga energi. Jadi ini skenario hancur bersama ya. AS menuntut Iran menyerahkan kendali tanpa kompensasi, dan Iran memilih skenario los-los ini daripada tunduk. Betul sekali. Mereka menolak memberikan kemenangan diplomasi ala Trump yang win-lose itu. Tapi tunggu dulu, saya harus memberikan sedikit dorongan balik di sini. Menantang logika ini, kalau Iran benar-benar menutup selat itu, bukankah mereka juga menghancurkan jalur ekspor utama mereka sendiri? Kelihatannya begitu kan? Iya, maksud saya, bukankah itu sama saja dengan menembak kaki sendiri? Gimana mereka bisa bertahan kalau pintu utama ekonomi mereka sendiri dikunci dari dalam? Itu asumsi yang sangat wajar kalau kita melihatnya dari kacamata negara dengan ekonomi terbuka biasa. Tapi, sumber kita membongkar rahasia bagaimana Iran sebenarnya beroperasi di bawah tekanan. Anda harus ingat, Iran itu punya 15 negara tetangga. 15? Iya, 15 negara tetangga yang berbatasan langsung melalui darat dan laut. Selama lebih dari 1 dekade dijatuhi sanksi berlapis-lapis, Iran itu sudah jadi semacam master dalam hal ini. Mereka telah membangun infrastruktur ekonomi bawah tanah yang luar biasa canggih. Pasar gelap skala negara? Persis. Mereka menciptakan jaringan penyelundupan terstruktur, perdagangan dengan sistem barter, sistem perbankan bayangan, sampai armada kapal hantu yang mematikan pelacak lokasinya supaya bisa mengekspor minyak secara sembunyi-sembunyi. Oke, saya paham mereka punya 15 pintu belakang untuk menyelundupkan barang. Tapi tetap saja kan, penyelundupan lewat truk-truk di perbatasan darat atau kapal-kapal kecil itu nggak mungkin bisa menggantikan jutaan barel minyak yang biasa dikirim secara legal lewat kapal tanker raksasa. Jelas nggak mungkin. Volume ekonominya pasti jauh berkurang drastis kan? Memang volume totalnya menurun sangat drastis, dan justru itulah inti dari strateginya. Iran itu secara paksa telah beradaptasi dengan standar hidup dan baseline ekonomi yang jauh lebih rendah. Masyarakat mereka sudah terbiasa hidup dalam mode bertahan hidup selama bertahun-tahun. Oh, saya mulai mengerti arahnya. Sementara di sisi lain, pasar global dan ekonomi barat itu dirancang di atas prinsip efisiensi yang sebenarnya sangat rapuh. Mereka sangat bergantung pada pasokan energi yang mengalir tepat waktu, tanpa gangguan sedikit pun. Jadi kalau ada gangguan? Kalau ada kejutan harga minyak, katakanlah naik $50 per barel saja, itu bakal langsung memicu resesi hebat di AS dan Eropa. Jadi dalam permainan chicken war ekonomi ini, Iran itu yakin banget kalau Barat bakal merasakan rasa sakit politik yang jauh lebih cepat dan mematikan dibandingkan Iran yang memang sudah kebal terhadap guncangan. Bener juga. Itu perspektif yang luar biasa. Mereka pada dasarnya mempersenjatai ketahanan mereka sendiri terhadap penderitaan. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Ya, gimana itu? Untuk mengambil resiko eksternal sebesar itu, maksudnya mempertaruhkan perang ekonomi global demi kedaulatan sistem internal mereka di dalam negeri, haruslah sangat diperhitungkan kan?
Di Barat, narasi yang sering kita dengar adalah bahwa Iran itu cuma dijalankan oleh seorang diktator religius tunggal atau mungkin kelompok militer impulsif dari Garda Revolusi yang bisa memencet tombol perang kapan saja cuma karena lagi marah. Nah, Ahmadian secara khusus membedah mitos tersebut di transkrip ini. Dia seakan membawa kita masuk ke dalam kotak hitam pembuat keputusan di Iran. Kotak hitamnya seperti apa? Ternyata, kebijakan strategis, terutama yang menyangkut keamanan nasional dan perang, itu sama sekali tidak diputuskan oleh satu individu. Keputusan itu diambil oleh sebuah lembaga yang namanya Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Dan dewan ini terdiri dari 13 anggota kunci. 13 anggota, siapa saja mereka ini? Campuran dari berbagai faksi kekuasaan. Di dalamnya ada presiden yang sedang menjabat. Lalu menteri-menteri utama, kayak Menteri Luar Negeri dan Menteri Intelijen. Terus ada komandan-komandan tinggi dari berbagai cabang militer, termasuk dari Garda Revolusi atau IRGC. Dan tentu saja, ada beberapa perwakilan langsung yang ditunjuk oleh pemimpin tertinggi. Wah, jadi ini sama sekali bukan sistem komando tunggal ala kediktatoran militer di film-film aksi ya? Jauh dari itu. Mekanismenya malah lebih menyerupai rapat dewan direksi di sebuah perusahaan raksasa. Atau mungkin mirip demokrasi parlementer yang bergeraknya sangat lambat karena banyak kepentingan. Proses pengambilan keputusannya pasti luar biasa rumit. Sangat rumit. Dan jujur saja, diakui sangat lambat. Sumber kita menceritakan bahwa untuk mencapai sebuah keputusan strategis, ke-13 kepala ini harus mencapai yang namanya konsensus. Harus semuanya setuju. Iya. Proses ini sering melibatkan perdebatan yang sangat sengit. Bisa memakan waktu berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu. Dan yang lebih mengejutkan lagi bagi pengamat Barat adalah peran dari si pemimpin tertinggi ini. Kenapa dengan beliau? Bukannya dia punya kuasa mutlak? Di atas kertas, iya. Beliau punya otoritas absolut untuk memveto apapun. Tapi secara praktek, beliau hampir selalu menghormati dan mengesahkan keputusan akhir yang merupakan hasil konsensus dari dewan tersebut. Ini sistem yang jelas didesain untuk mencegah langkah impulsif atau gegabah, karena setiap elemen kekuasaan harus satu suara. Tapi kelambatan institusional sebesar itu pasti membawa kelemahan atau kerugian besar kan? Apalagi dalam situasi krisis yang butuh adaptasi cepat. Betul sekali. Dan Ahmadian di sini nggak menutup-nutupi hal tersebut. Dia secara eksplisit menyatakan bahwa lambatnya adaptasi itu adalah kelemahan terparah dari sistem politik Iran. Ada contohnya Pak di transkrip? Ada. Dia membagikan contoh tragis dari ranah domestik mereka, yaitu tentang penghapusan polisi moral. Oh, isu yang sangat sensitif itu. Iya, menurut penjelasannya, institusi keamanan sebenarnya sudah sadar dari berbagai diskusi internal mereka kalau eksistensi polisi moral ini sudah lebih banyak merugikan dan nggak lagi diterima oleh masyarakat luas. Tapi mereka terlalu lambat untuk mencabut aturannya. Sangat lambat. Mereka terlalu lambat untuk mencapai konsensus guna mencabutnya secara resmi. Dan Anda tahu kapan keputusan itu baru benar-benar dieksekusi? Jangan bilang setelah protes itu. Ya, keputusan itu baru dieksekusi setelah meletusnya tragedi Mahsa Amini yang kita semua tahu memicu protes mematikan di seluruh penjuru negeri. Itu adalah contoh paling nyata bagaimana sistem konsensus yang lambat ini harus dibayar dengan harga sosial dan korban jiwa yang luar biasa mahal. Oh wow, itu harga yang sangat mahal. Nah, jika kita menerapkan logika lambat namun metodis ini ke ranah kebijakan luar negeri mereka, ini memberi kita lensa baru untuk memahami langkah paling kontroversial Tehran di kawasan, yaitu keterlibatan mereka di Suriah. Iya, Perang Suriah. Secara historis, keterlibatan itu kan merusak hubungan mereka dengan dunia Arab. Jadi pertanyaannya, mengapa dewan yang beranggotakan 13 orang ini secara sadar dan melalui konsensus memilih masuk ke dalam perang saudara yang sangat berdarah itu? Untuk menjawabnya, kita harus memahami apa yang disebut Ahmadian sebagai logika negara atau state logicnya Iran di Suriah. Saat pemberontakan pecah di Suriah sekitar tahun 2011, negara-negara Barat dan Sekutu Teluk Arab kan mencoba menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Iya, harapannya membawa demokrasi atau setidaknya perubahan rezim. Betul. Tapi dari kacamata Teheran, mereka melihat ini sama sekali bukan soal demokrasi. Mereka melihat sebuah konspirasi geopolitik besar yang memang dirancang untuk memotong urat nadi logistik Iran ke sekutu-sekutu mereka dan untuk mengisolasi Iran sepenuhnya. Jadi dari sudut pandang mereka itu adalah langkah pertama dari skenario kepungan militer dari Barat. Tepat.
Dan situasinya berubah drastis dari sekedar masalah geopolitik menjadi masalah ancaman eksistensial yang absolut ketika ISIS menguasai wilayah Suriah dan Irak. ISIS mulai mendekat ke perbatasan mereka. Bukan cuma mendekat, ISIS bergerak dengan kecepatan kilat sampai akhirnya berjarak hanya sekitar 20 mil atau 32 kilometer saja dari perbatasan Iran. Tunggu, 32 kilometer. Itu ibaratnya cuma beda satu kota tetangga. Sangat dekat. Bayangkan kalau Anda duduk di Dewan Keamanan Nasional Iran saat itu. Anda melihat pasukan teroris ekstremis yang secara ideologis bertekad menghancurkan kelompok Syiah sudah berada tepat di ambang pintu rumah Anda. Keputusannya langsung menjadi hitam dan putih ya. Melawan mereka di luar sana di wilayah Suriah atau menunggu mereka masuk dan menghancurkan Tehran. Persis. Itulah masalah kelangsungan hidup yang mendorong intervensi tersebut. Dalam sumber kita, Ahmadian sama sekali tidak menyangkal jatuhnya ratusan ribu korban jiwa warga sipil akibat perang Suriah itu. Dia juga mengakui adanya penyesalan mendalam atas tragedi kemanusiaan tersebut. Tapi secara strategis mereka merasa harus melakukannya. Iya, dari perspektif dingin kalkulasi negara, para elit Iran melihat mempertahankan rejim di Suriah itu sebagai harga mahal yang harus dibayar supaya Iran nggak berakhir menjadi kayak Irak atau Libya berikutnya akibat intervensi asing. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini membawa kita pada sebuah ironi sejarah yang luar biasa tajam. Di tahun 2010-an, negara-negara Teluk atau GCC kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu sangat membenci intervensi Iran di Suriah. Sangat benci. Mereka melihat Iran sebagai ancaman terbesar. Benar, tapi sekarang, pasca serangkaian perang Gaza dan eskalasi dengan Israel baru-baru ini, bagaimana posisi negara-negara Arab tersebut? Nah, ini dia pergeseran besarnya. Negara-negara GCC mulai menyadari realitas yang sangat menakutkan bagi mereka. Selama puluhan tahun, arsitektur keamanan mereka itu kan bergantung pada payung perlindungan Amerika Serikat. Iya, mereka mengizinkan pangkalan militer AS berdiri di tanah mereka. Betul, dengan asumsi kalau pangkalan itu adalah perisai yang nggak tertembus. Tapi, pasca perang terbaru dan serangan balasan Iran ke Israel, pandangan itu berubah 180 derajat. Bayangkan analogi ini. Anda menyewa seorang penjaga keamanan bertubuh raksasa untuk rumah Anda. Anda kasih dia senjata besar dan menyuruhnya berdiri di halaman depan. Oke, biar aman dari preman kan? Ya, tapi ternyata kehadiran penjaga keamanan itu yang suka memicu perkelahian di luar, justru itulah yang membuat rumah Anda malah dilempari batu dan bom molotov oleh musuh-musuhnya si penjaga ini. Metafora yang brilian sekali. Itulah persisnya yang dirasakan negara-negara Teluk sekarang. Mereka menyadari bahwa pangkalan militer AS di tanah mereka itu bukan lagi jaminan keamanan. Malah sebaliknya, itu menjadi target empuk, semacam magnet yang menarik rudal-rudal balasan. Kesadaran ini pasti menciptakan kepanikan di kalangan pemimpin Arab. Baru, alih-alih mengandalkan AS, negara-negara Arab ini sadar kalau satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran ekonomi mereka adalah dengan, meredakan ketegangan secara langsung dengan Tehran. Itu menjelaskan mengapa kita tiba-tiba melihat fenomena diplomatik yang rasanya nggak masuk akal beberapa tahun lalu. Menteri Luar Negeri Iran berkeliling mengunjungi negara-negara Teluk, dan bahkan Arab Saudi dilaporkan mengadakan latihan militer gabungan dengan Iran. Iya, dua negara yang dulunya musuh bebuyutan. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya menjadi katalisatan utama yang mempercepat fusi tak terduga ini? Maksud saya, kesadaran negara-negara Arab bahwa AS tidak bisa menjamin keamanan mereka pasti diperkuat oleh satu faktor pendorong lainnya, kan? Memang ada. Dan katalisator utamanya, menurut analisis Ahmadian dalam sumber ini, adalah Israel itu sendiri. Atau lebih tepatnya, tindakan Israel yang semakin tak terkendali. Tak terkendali karena faktor apa? Karena dinamika politik internal di Israel yang sudah bertransformasi. Secara struktural, sistem politik Israel saat ini kan didorong oleh kelompok sayap kanan ekstrim dan ultranasionalis. Jadi sudah nggak ada lagi ruang untuk politisi yang moderat? Sama sekali nggak ada ruang di pucuk pimpinan untuk kaum moderat atau siapapun yang mendukung deeskalasi. Perang yang mereka luncurkan ke Gaza, lalu ke Lebanon, dan konfrontasi dengan Iran, itu sebenarnya sangat didorong oleh kebutuhan internal mereka. Kebutuhan untuk memuaskan kelompok garis keras di pemerintahan mereka sendiri. Datang senjata, koalisi itu bakal runtuh keesokan harinya, dan mereka akan kehilangan kekuasaan. Jadi mereka dipaksa untuk terus menciptakan lingkaran kekerasan yang sebenarnya secara strategis tidak bisa mereka menangkan. Jadi mereka pada dasarnya membakar lingkungan tetangga cuma untuk menghangatkan rumah politik mereka sendiri.
Tapi ironisnya, itu kan tidak membuat rumah mereka sendiri menjadi lebih aman. Ini memunculkan paradoks terbesarnya. Upaya Israel untuk menjadi penguasa absolut yang tak tertandingi di kawasan dengan mendemonstrasikan kekuatan militer tanpa batas, justru menciptakan tingkat ketidakamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi warga Israel sendiri. Ada bukti nyatanya dari transkrip. Ada, sumber kita mencatat efek nyatanya warga Israel sendiri mulai meninggalkan negara tersebut. Ratusan ribu warga dievakuasi, terutama dari kawasan pemukiman di utara, karena mereka merasa negara sudah nggak lagi aman. Ini menciptakan krisis internal yang sangat serius. Dan ancaman kolektif dari agresi Israel inilah yang pada akhirnya memaksa tiga kekuatan besar Timur Tengah, Turki, Arab Saudi, dan Iran untuk mempertimbangkan aliansi. Betul, ancaman eksistensial bersama ini memaksa mereka duduk satu meja. Dan sebagai catatan tambahan yang menarik, presiden untuk integrasi semacam ini sebenarnya sudah pernah dibahas di masa lalu. Oh ya? Kapan itu? Tahun 2009. Ahmadian menyebutkan bahwa jauh sebelum Perang Syria meletus, Iran, Turki, Irak, dan Syria itu bahkan pernah membahas pembentukan sistem visa bergaya Schengen ala Eropa. Walau, visa gabungan untuk kawasan Timur Tengah. Iya, visi mereka saat itu adalah menyatukan ekonomi dan pergerakan manusia di antara mereka. Rencana itu memang digagalkan oleh dekade perang proksi yang menyusul, tapi cetak birunya masih ada. Ide bahwa kawasan ini bisa mengatur dirinya sendiri secara mandiri itu masih membekas kuat di memori diplomatik mereka. Luar biasa. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini adalah ironi terbesar abad ini. AS dan Israel, melalui agresinya, justru melakukan pekerjaan yang gagal dilakukan oleh diplomat Timur Tengah manapun selama puluhan tahun. Iya, mereka tanpa sengaja menyatukan musuh-musuh bubuyutan di kawasan itu. Ngatur ulang dirinya sendiri secara drastis. Kampanye tekanan maksimum AS jelas gagal. Hukum internasional dianggap sudah usang oleh pihak yang diserang. Dan ancaman dari ekstremisme internal Israel justru mempercepat wacana fakta non-agresi atau arsitektur keamanan mandiri antara blok Iran, Arab, dan Turki. Ringkasan yang sangat padat dan tepat sasaran. Semuanya terhubung kembali ke satu kesimpulan itu. Nah, sebelum kita pamit hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran mendalam untuk direnungkan. Sesuatu yang melampaui sumber kita hari ini. Mari kita dengar. Sejarah selalu menunjukkan bahwa aliansi atau persatuan yang dibangun semata-mata karena ketakutan terhadap musuh bersama, itu biasanya memiliki fondasi yang sangat rapuh. Tentu saja, karena perekatnya cuma rasa takut kan? Persis, jika aliansi Timur Tengah yang baru ini benar-benar terbentuk murni karena ancaman agresi Israel dan AS, apa yang akan terjadi pada perdamaian kawasan tersebut jika ancaman itu suatu hari nanti, katakanlah, menghilang atau runtuh dari dalam karena krisis domestik mereka sendiri? Pertanyaan yang sangat valid. Apakah negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki ini akan menemukan nilai positif, kayak kepentingan ekonomi bersama, untuk tetap bersatu? Ataukah begitu monster di depan pintu itu lenyap, mereka akan kembali membongkar dendam lama dan saling menyerang? Papan catur geopolitik ini memang sedang ditata ulang, tapi mungkin ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika musuh bersama mereka itu sudah tidak ada. Sesuatu yang benar-benar patut kita awasi ke depannya. Pastinya. Baik, terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Teruslah bertanya, teruslah menganalisis dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.